Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqqihna fid-din. Faqqihna fid-din. Faqqihna fid-din. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-'amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. Barik lana ya Rabbana fi hadha asy-syahril karim. A'inna fihi ya Rabbana alal qiyami wassiyam. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan belajar atau kajian fikih praktis yang saat ini kita mengkaji kitab fikih salat berjamaah. Kita lanjutkan, kita sampai kepada poin keempat, yaitu tentang meluruskan dan merapatkan barisan. Lagi-lagi ini adalah satu hal kesunahan atau yang diperintahkan Nabi dalam sholat berjamaah, yang sering dilupakan biarpun oleh orang yang katanya sudah selesai membaca kitab Minhaj Fathul Mu'in sekalipun. Permasalahannya bukan tidak ada ilmu, akan tapi kurang peduli, kurang perhatian kepada apa yang diajarkan, yang diperintahkan, dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meluruskan dan merapatkan barisan. Hendaknya kami tuliskan, mengatur barisan salat hendaknya dilakukan sebelum salat berjamaah dimulai. Sebelum salat berjamaah dimulai mengatur barisan. Dan di saat salat berjamaah sedang berlangsung, maka seseorang yang datang terlambat tinggal menyempurnakan. Yang sudah datang dari awal sudah rapi dong. Maka seorang yang datang terlambat tinggal menyempurnakan saja dengan barisan sholat yang sudah ada. Urusin. Jangan sampai dalam keadaan sholat ia masih sibuk mengurusi barisan sholatnya. Jadi sebelum sholat dimulai, jangan waktu sholat sambil ngerapikan. Akan tapi jika di tengah sholat ternyata menemukan barisan yang belum rapat, di sholat kurang rapat atau kurang lurus, maka sambil merapatkan dan sambil meluruskan. Maka hendaknya dengan perlahan berusaha untuk menyempurnakan dan merapikan barisan dengan menghindari. Ingat, kalau kita berada di tengah sholat lalu ingin merapatkan dan merapikan barisan, hindari agar tidak melakukan gerakan 3 gerakan berturut-turut. Merapatkan dan meluruskan barisan adalah bagi makmum yang meluruskan dan merapatkan barisannya. Sedangkan imam adalah yang mengomando atau yang mengaturnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi riwayat masalah merapatkan barisan dalam hadis ahkam, misalnya kitab Bulughul Maram, kemudian dalam kitab fikih-fikih salat berjamaah ada semuanya. Hanya herannya kenapa ini hal yang paling tidak diperhatikan. Kalau kita masuk daerah-daerah, berbeda dengan masalah pandemi ya, kita bicara di luar pandemi, umumnya orang normal. Kalau pandemi harus menjaga jarak, ini adalah karena kemaslahatan juga. Dalam keadaan normal jangan sampai kita tidak merapatkan dan tidak meluruskan serta merapikan barisan. Sering kita sholat Jum'ah, jalan ke daerah-daerah. Kita menemukan begitu susahnya barisan diatur. Bahkan di saat ada orang diajak untuk mendekatkan barisan, alasannya tempat luas saja, kenapa kok nempel-nempel, merepet-nepet. Nah, ini yang salah imamnya. Yang salah ustadznya nggak pernah ngasih pengarahan. Jadi imam bertahun-tahun di situ tidak ngasih pengarahan. Makanya kami ajak, ayo imamnya belajar fikih berjamaah. Jangan jadi imam rotib tidak ngerti ilmu sholat berjamaah. Padahal ilmu sholat berjamaah belajarnya 4 hari. Ini kan hanya 4 hari akan digaji 5 hari. Selesai, digaji 5 hari 1 jam.
Biar sempurna sholat berjamaah. Sebab nanti kemakruhan itu menjadikan tidak dapat pahala jamaah. An Anas dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Nabi sallallahu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Nabi bersabda, "Sawwu," luruskan. "Sufufakum," barisanmu, lurus. Fa inna tasfiyatas saffi min tamamis sholati, karena meluruskan barisan adalah termasuk kesempurnaan salat. Agar salat berjamaahmu sempurna, luruskan barisanmu, jangan ada yang ke depan dan ke belakang seenaknya sendiri. Barisan yang rapi. Muttafaqun alaih. Riwayat lain berbunyi, fa inna tasfiyatas sufi min iqamatis shalah, karena meluruskan barisan termasuk cara untuk menegakkan salat itu ya meluruskan barisan. Hadis lain berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum, diancam Nabi. Enggak sadar kalau diancam. Sungguh engkau meluruskan barisanmu atau tidak? La tusawwuna sufufakum, sungguh engkau meluruskan barisanmu atau tidak? Aw la yukhalifannallaha baina qulubikum, atau Allah ingin memporak-porandakan hatimu gara-gara tidak meluruskan barisan. Nah, ini kan diancam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, meluruskan barisan, niat agar disatukan hati kita, Allah akan pertemukan hati kita. Lurus. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis banyak masalah meluruskan barisan. Nah, kemudian caranya yang harus kita perhatikan. Ada tujuannya, ada caranya. Nah, tolok ukur dalam meluruskan barisan salat bagaimana? Poin yang pertama lagi. Poin tentang meluruskan barisan yang pertama, tolok ukur saat meluruskan barisan salat berjamaah adalah tumit, bukan ujung jari kaki. Sebab ujung jari kaki itu berbeda-beda. Ada orang yang telapaknya panjang, jarinya panjang ke depan. Bukan itu, yang paling adalah tumit. Karena tumit itu kalau ke atas tegak terus, betis terus, pinggul terus. Orang normal ya. Tapi kalau depan enggak. Maka yang dipakai ngukur adalah belakang. Sehingga kalau dipasang garis, yang nginjak tumitnya, bukan ujung jemarinya. Yang meluruskan barisan adalah tumitnya. Kami mana ini? Fikih jamaah mudah, maka yang nggak bisa fikih jamaah itu pasti pemalas tuh, imam males itu. Maka kadang-kadang ini mohon ini, kayaknya semuanya, dan ambil bukunya, membawa buku yang serius, belajar yang serius. Harapan kami adalah mendapatkan pahala jamaah yang sempurna. Selain itu, selain tumit, ini di dalam gambar kan ada tuh, tumitnya yang diluruskan. Ujung jemarinya panjang, macam-macam, ada anak pendek jemarinya ada. Selain itu, selain daripada tumit, tolak ukur saat meluruskan barisan salat berjamaah adalah dengan mendekatkan dan meluruskan pundak. Pundaknya itu lurus. Lurusnya bukan lurus atas bawah, orang tinggi beda. Maksudnya antara pundak, berarti kalau orang yang tinggi ya ke lengannya. Artinya antara pundak dengan pundak itu lurus. Bukan jajar begitu, artinya lurus. Mungkin pundaknya tinggi, sana kiblat. Ini ada orang pundaknya tinggi banget, tapi lurus sini, nempel. Kalau nempel kan pasti lurus. Pundak makmum yang ada di kiri kanannya. Jadi pundaknya nempel di kiri kanannya. Sehingga posisi makmum tersebut tidak ada yang ke depan, nggak ada yang nonjol ke depan atau ke belakang, yang tidak lurus dalam salat, barisan salat. Nggak ada. Tidak ada makmum yang lebih menonjol atau ke belakang di antara makmum yang lainnya. Hal ini disebutkan oleh baginda Nabi, disabdakan oleh Nabi SAW, aqimus sufufa, luruskanlah barisan, wahadhu bil manakibi, luruskan dengan pundak-pundakmu. Tolong kasih dua anak, yang satu agak tinggi, yang satu agak tidak tinggi. Yang tinggi, yang tidak tinggi satu. Yang tidak tinggi. Kalau sama nggak bisa. Kurang agak rendah. Cari satu lagi yang tidak tinggi. Ya nggak baik. Baik, satu aja boleh. Oke. Masih sama. Cari yang agak kecil lagi. Supaya tampak perbedaan. Cara anak kecil. Yang kecil soleh. Langsung, tidak usah ragu. Yang kecil. Langsung kecil. Tidak usah ragu, anak soleh. Berdiri. Ayo soleh. Sini.
Tidak, duduk jejer. Jejer sama. Satu untuk masalah tinggi. Sama sini sayang, anak soleh. Jujur, jejer, sholat sayang. Nah ini bukan. Jadi kalau namanya lurus itu, jadi lurus itu seperti itu, bukan berarti pundak yang kanannya lalu dengan kiri sama harus turun nanti, enggak. Begitu. Biarpun yang satu pendek, yang tiga tinggi, yang satu tinggi, maka itu sudah dianggap lurus. Jadi paling tidak menempel seperti itu. Sudah cukup. Wasuddul khalal. Jika ada longgar antara orang dengan orang, isi. Kalau ada antara orang dengan orang kok ada longgar, masuki. Jika bisa dimasuki oleh orang lain. Kalau nggak bisa dimasuki, segera merapat. Sehingga antara pundak dengan pundak itu berdekatan. Nempelnya bukan desak-desakan. Kalau diginikan bisa nempel lah begitu. Jangan langsung nempel sampai begini, tidak. Wala taduru furujatin lisyayatin. Jangan kau biarkan ada longgaran untuk setan. Sudah, kalau Nabi ngomong begitu jangan pakai guyonan. Ada orang ngomong guyonan, wah, ya biar setannya sholat berjamaah dengan saya. Jangan main-main urusan hadis Nabi. Nah, boleh main-main hadis nih. Sudah Nabi menggoda setan, setan itu menggoda, menjadikan hati kita kurang khusyuk dan sebagainya. Nabi bersabda. Nah, ini kita hati-hati waspada dengan sabda Nabi. Kalau Nabi katakan berarti ada setan. Di saat setan bukan setan mau sholat dengan kita, tapi setan mau menggoda kita. Biasanya guyonan anak-anak, wah berarti setan sholat dengan kita. Astagfirullah, na'udzubillah. Gak boleh ngomong itu. Ini hadis Nabi, jangan main-main dengan Nabi SAW. Nabi kalau ngomong bukan guyonan, bukan main-main. Ini benar. Kalau sudah ada longgaran dalam sholat berjamaahmu, maka ketahuilah bahwasanya setan ada di situ. Kalau sudah setan kita beri celah untuk bersama kita, menggoda kita. Nah ini semua masalah meluruskan dan merapatkan barisan ada dalam kitab fikih kita. Bukan hanya perbedaan kelompok atau madhab yang lalu kita bermusuhan, enggak. Ini dia ada madhab kita, ada madhab kita, Imam Syafi'i. Lihat di kitab-kitab fikih yang sangat familiar di masyarakat kita, kayak Fathul Mu'in. Ada ini semuanya. Wa man wasala saffa. Barang siapa menyambung, nyambung itu artinya dulu kan semula kan putus, ada longgar begitu. Ada orang longgar satu. Kemudian kalau kita penuhi, berarti kita telah menyambung. Kalau ada orang menyambung sob, menyempurnakan sob begini, wasallallahu akan Allah sambung dia. Kalau sudah disambung, Allah nggak akan putus dengan kebaikan. Memang qata'a as-saffa, barang siapa memutus saf, qata'allahu. Kalau mutus sob, maka Allah akan putus dia. Nah, diancam begini kok masih kurang. Memang ulama sepakat di sini tidak mengatakan haram. Bukan sepakat. Kebanyakan ulama termasuk madhab kita Imam Syafi'i mengatakan ini anjuran. Ancaman anjuran saja. Tapi anjuran kan anjuran Nabi. Biarpun di sana ada yang mengatakan haram. Kalau tidak meneruskan barisan termasuk dosa karena tidak melakukan perintah Nabi. Nah, ini kayak begini, ini jelas dalam kitab-kitab fikih kita, kitab-kitab hadis ahkam dan sebagainya. Sangat jelas yang demikian ini. Hanya kenapa kok kita teledar urusan barisan sholat? Mohon maaf, kami selalu kalau melihat itu yang salah bukan jamaahnya. Jamaah rindu berjamaah. Yang salah adalah imamnya, yang salah adalah pengurus masjidnya, tidak memberikan pengarahan kalau sholat jamaah hendaknya begini-begini, dijelaskan keutamaannya, sholat berjamaah itu agar sempurna begini caranya. Padahal kita sudah rencana tapi belum terlaksana. Diklat imam masjid dan para muadzin. Setelah pengurus masjid deh agar ngurusi masjid itu benar. Urusan barisan itu kita ini kok Masya Allah luar biasa. Ngentengin, ya itu tadi bahkan guyonan gak usah dah. Biar setan ikut sholat misalnya, ya gak boleh jangan ngomong gitu. Nah, kita pernah ada santri ngomong-ngomong begitu mungkin. Gak boleh main-main begitu, innalillah. Nabi bersabda, kalau Nabi memang guyonan Nabi. Nabi itu mengingatkan kita, bukan dibikin guyonan. Kita harus serius dengan sabda Nabi SAW. Kalau memang kita belum bisa, ya istighfar deh, mohon ampun ya Allah, ampuni aku belum bisa mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Tidak perlu kita
Memang di sana mungkin ada kelompok yang betul, kelompok yang mungkin cara akidah kurang tepat, kurang baik, kurang benar mungkin, tapi merapatkan barisan. Ya, dia benar dalam hal ini harus kita akui dong. Nah, kita yang kurang ini kita nyempurnakan, kok malah kita misalnya dengan orang yang benar dalam hal ini, gara-gara beda akidah saja langsung kita bikin guyonan, nggak boleh. Ngikuti akidahnya nggak boleh, tapi yang benar ya kita nggak boleh kalah dong. Kita bukan niru kok, kita niru Nabi kok. Kita tidak niru dia. Kalau kita merapatkan barisan, tidak niru mereka yang akidah sesat itu. Kita meniru Nabi, bukan niru mereka. Tolonglah para imam masjid, tolong imam masjid, Anda amanat ngurusi masjid. Anda ngurusi masjid, para imam masjid. Ayo belajar serius. Tolak ukur dalam merapatkan barisan sholat. Kalau tadi meluruskan, kalau merapatkannya bagaimana? Dalam merapatkan barisan tidak harus dengan merapatkan mata kaki. Bukan mata kaki nempel ke mata kaki. Bukan mata kaki kita nempel ke mata kaki orang lain yang ada di kiri kanan kita. Bukan menempelkan mata kaki orang lain yang ada di kiri kanan. Karena yang demikian itu nempelkan mata kaki itu bagi sebagian orang adalah hal yang sangat merepotkan. Sebab posisi mata kaki seseorang di saat berdiri pada umumnya adalah antara ibu jari yang satu dengan ibu jari yang lainnya itu berjauhan. Sedangkan antara mata kaki sendiri itu berdekatan. Sehingga akan membentuk seperti huruf V begini nih. Kalau coba, rata-rata orang kalau berdiri begini modelnya kakinya. Kayak V begini, coba. Mata kaki kita dengan mata kaki kita berdekatan. Jempolnya berjauhan, mekar begini, rata-rata. Bisa di sini kan boleh, bisa. Cuman kadang sebagian orang susah. Ada orang yang full V-nya, ngebentuk V-nya betul-betul. Memang begitu diciptakan Allah. Jadi gini kayak susah banget. Maka sangat susah jika mata kaki seorang makmum harus didekatkan dengan mata kaki makmum yang di kiri kanannya. Karena begini. Harus begini agar dekat dengan mata kaki yang lainnya. Ini harus kita fahamkan. Namun demikian, merapatkan barisan sholat dengan cara merapatkan mata kaki ke mata kaki orang pun dianjurkan jika tidak merepotkan. Bisa kalau kamu, tapi asalkan tidak merepotkan. Tidak merepotkan. Artinya bagi kita memang sudah mulai lurus saja, tinggal ini kan sedikit saja. Tapi ada sebagian orang yang Masya Allah kakinya, sampai jalannya pun ada model begitu. Memang begitu ada. Itu mau dipaksa begini, capek banget sholat tuh. Dalam hal ini urutan terbaiknya seperti ini, nah, supaya kita tidak kaku. Makanya jangan sampai gara-gara ngerti ilmu ngatur barisan, tak taunya jamaah jadi tersiksa semuanya. Paling utama adalah mendekatkan mata kaki kita dengan mata kaki orang yang ada di kiri kanan kita. Iya benar, kita letakkan bagian pertama. Kalau memang bisa dan gampang, dekatkan mata kaki ke mata kaki. Bukan ngijek jari kelingking, hati-hati. Bukan ngijek jari kelingking mata kaki, sekarang yang diinjek kelingking. Ada kan nginjek kelingking. Jadi kalau sholat ngejar kelingkingnya temannya, sudah gitu kena canteng lagi, kan jadi masalah nanti. Jadi beribadah itu juga nyaman, jangan bikin orang lain nggak nyaman. Dan tidak harus nyentuh, yang penting dekat banget gitu loh. Yang kedua, jika sulit mendekatkan mata kaki tadi, maka hendaknya merapatkan jari kelingking kita dengan jari kelingking orang yang ada di kiri kanan kita. Oleh merapatkan saja, jangan nginjek juga. Kalau sudah kelingking dengan kelingking itu sudah ideal. Badannya kurang lebih akan. Kalau kelingking kita dengan kelingking tetangga kita, itu kok masih bisa berdekatan, badannya insya Allah juga sudah rapat. Karena yang kaki tetangga kita ngerapat ke kita, kaki kita ngerapat ke dia, maka ketemu kelingking, sudah ketemu, coba saja. Jadi merapatkan kelingking dengan merapatkan mata kaki, dan mata kaki itu hasilnya sama. Di atas tuh, di badan hasilnya sama. Sebab nggak mungkin ada orang mata kakinya itu kelingkingnya terus kemana itu nggak ada, sudah. Kelingkingnya juga di bawahnya dia. Maka selagi tidak bisa mendapatkan mata kakinya, kelingking. Jika itu pun sulit, tidak tahu mungkin karena
pendek jaraknya antara. Dan nanti ada aturan antara kaki kita dengan kaki kita itu qadra shibrin paling tidak itu. Antara kaki kita dengan kaki kita. Bahasa Jawanya ngangkang kita itu, kaki kita dengan kaki kita itu jangan sampai kurang dari 1 shibir, 1 jengkal. Sebab kalau lebih dari setengah itu ngangkang begini, kalau kurang dari setengah itu goyang-goyang kayak pohon kelapa yang nggak ada daunnya itu. Jadi idealnya ya agak dibuka sedikit. Baik. Ini bagi kaum pria. Adapun bagi kaum wanita semua semakin merapat lebih bagus. Itu saja. Nanti kaidahnya ada. Jikapun sulit, itu pun sulit. Maka yang terpenting adalah lengan atas nih. Dan pundak kita berdekatan dengan lengan atas dan pundak orang yang ada di kiri kanan kita. Ini terakhir. Kalau di bawah susah, ini loh yang dekat. Ini adalah wilayah terlebar pada kita adalah ini. Kalau sudah ini nempel, aman. Sudah. Berdekatan. Tolong ini diamalkan yang demikian ini. Di saat tidak ada peraturan tentang pandemi ya, tentang kesehatan. Selesai. Ini ada gambarnya, sudah kita sebutkan. Ada gambarnya di sini. Kemudian adapun apapun yang kita ambil dari 3 cara tersebut di atas berarti kita telah berusaha untuk meluruskan dan merapatkan garisan. Terserah. Apakah dengan tumit-tumit, kelingking-kelingking. Atau terakhir nggak bisa adalah pundak dengan pundak ini berdekatan. Sudah cukup. Sebab dalam hadis Nabi berbunyi begini, perintah untuk merapatkan barisan sholat tersebut dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Setelah mendapatkan perintah dari Nabi untuk meluruskan barisan, beliau berkata, "Fara'aitur rajula." Aku melihat seorang laki-laki yalzaqu, menempelkan mangkibatahu, pundaknya, bimangkibi sahibihi, di pundak temannya. Wa rukbatahu, ini bukan sabda Nabi, tapi ini perawi ini melihat, menyaksikan. Wa rukbatahu, lututnya bi rukbati sahibihi. Jadi kalau lagi duduk itu lututnya itu nempel berdekatan. Wa ka'bahu bi ka'bihi, sama, tumitnya dengan tumitnya. Di saat berdiri. Ini kan gambaran tentang yang kita sebutkan tadi. Ya ambil salah satu, karena ukurannya adalah badan kita agar nggak kemana-mana. Kalau sudah ketemu pundak dengan pundak, aman. Kaki dengan kaki, aman. Tumit dengan tumit, mata kaki, bukan tumit, mohon maaf. Tumit kok mata kaki. Mata kaki yang dalam, mata kaki kita yang luar dengan mata kaki luar saudara kita. Mata kaki dalam, mata kaki luar ya. Mata kaki yang luar dempet dengan mata kaki saudara kita. Keterangannya adalah antara kaki kita dengan kaki orang lain tidak harus bersentuhan. Yang terpenting adalah diupayakan untuk berdekatan. Dan pundak juga diupayakan untuk saling berdekatan. Tidak dianjurkan berlebihan dalam menempelkan ujung jemari kelingking ke ujung jemari kelingking orang lain. Atau menempelkan mata kaki ke mata kaki. Enggak, bukan menempelkan mata kaki ke mata kaki, repot. Dan kenapa? Tidak semua orang nyaman. Apalagi pas kita ini kita golongan orang yang mohon maaf semoga sehat. Lagi kena koreng, nempel-nempel, kan orang gelisah ya ini. Tahu diri dong. Atau mohon maaf kita belum bersih, nempel. Ya. Jadi orang nggak nyaman. Catatan. Ada sebagian orang yang dalam keadaan normal tidak memperhatikan urusan merapatkan barisan. Padahal jika seseorang tidak merapatkan barisan dan meruskan barisan dalam keadaan normal, yang demikian itu menjadi sebab ia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Padahal kalau tidak memperhatikan barisan dalam keadaan normal, ingat bukan pandemi, bukan apa. Ya. Kemudian tata cara waktu meluruskan barisan, merapatkan barisan ini. C, bersikap lembut dalam merapikan barisan. Jangan kasar. Nabi kalau menyuruh lembut, bukan. Nabi mengimbau agar kita bersikap lembut dalam merapikan barisan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, aqimus sufufa, luruskan barisanmu wahai sahabatku, wahadhu bainal manakib, luruskan, bukan nempel. Lurus pundak dengan pundak.
Wasuddul khalala, kalau ada longgar kosong diisi, dipenuhi. Walinu, lembutlah kalian biaidi ikhwanikum di saat mengambil tangan saudara. Maksudnya di saat engkau mengajak mereka merapatkan dan meluruskan barisan, maka ajaklah dengan lembut. Dengan lembut. Hadis rawahu Abu Daud. Baik. Keutamaan selesai. Kemudian keutamaan imam dalam sholat berjamaah. Disunahkan untuk memilih imam sholat berjamaah, ya, memilih imam dengan kriteria berikut ini. Ini adalah skala prioritas, maksudnya dahulukan dulu ini. Kalau nggak ada ya bawahnya begitu. Yang pertama, bagus perilakunya atau tidak fasik. Tidak pernah dikenal orang kalau dia melakukan dosa gede. Bukan pezina yang pernah diketahui oleh orang kampungnya, bukan pemabuk yang diketahui oleh orang kampungnya, bukan penjudi yang diketahui oleh orang kampungnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah diupayakan orang yang tidak bikin kesel orang, bukan dibenci orang. Sebab ada orang perilakunya itu menyakitkan terus, sehingga orang satu kampung pada benci kepada dia. Maka yang demikian itu makruh dijadikan imam. Karena apa? Orang yang sholat di belakang itu pada gelisah, menjadi tidak khusyuk karena lihat orang ini. Bagus pakaiannya seperti mengenakan sorban, imamah, kopiah. Diupayakan kalau jadi imam yang sopan dong. Makanya di sini nggak cukup ilmu fikih. Harus ilmu adab, ilmu akhlak. Kalau ilmu fikih itu gimana? Sholat itu sah asalkan menutup aurat bagi laki-laki antara pusat dengan lutut. Tak taunya ada orang pakai celana kolor, langsung jadi imam khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, Masjid Raya. Oh sah, ini kan sah antara pusat ya, enggak. Ente sakit ya Ustadz. Itu kan sekedar masalah sah-sahan saja. Tapi untuk kesempurnaannya, hendaknya menggunakan baju yang rapi, sopan. Adapun untuk keutamaan yang lebih pantas jadi imam sholat berjamaah, Nabi pernah menyebutkan diantaranya adalah sebagai berkeutamaan. Lebih utama lagi adalah paling utama yang menguasai bacaan Al-Quran. Diupayakan yang menguasai bacaan Al-Quran. Bacaan di sini sebagian ulama mengatakan bacaan ya sekaligus mengerti, memahami maknanya lah paling tidak itu. Maksudnya membacaannya benar. Sebab apa? Ada bacaannya itu benar fasih, tapi dia kurang ngerti artinya. Sehingga kadang memotong ayat yang tidak boleh dipotong. Kan kacau artinya. Berhenti lagi. Ada memotong ayat yang tidak tepat. Pernah kita nemukan di anak-anak kita yang menghafal Quran, di anak-anak kecil, pernah jadi imam, dipotong. Kan bingung kok, motongnya kok di situ. Jadi berhenti memotong ayat sendiri harus di tempat yang tepat. Supaya tidak janggal maknanya, supaya tidak aneh maknanya. Kemudian Al-Quran dia punya bacaan Al-Quran yang benar, punya ilmu tentang bacaan Al-Quran. Untung paham. Jika sama-sama menguasai bacaan Al-Quran, kalau sama-sama menguasai bacaan Al-Quran, maka yang paling memahami sunnah Nabi, yang diutamakan yang paling kenal sunnah Nabi. Bukan sekedar Al-Quran, tapi dia mulai juga kenal sunnah Nabi. Jika sama-sama memahami sunnah Nabi, jika belajar tentang ilmu hadis, tentang cara-cara Nabi sholat, maka didahulukan yang pertama, lebih dulu hijrahnya. Ini kan pada zaman Nabi, kita tidak ada hijrah ke sini. Jika hijrahnya dalam waktu yang sama, maka yang lebih utama adalah yang lebih tua umurnya. Nah, hijrah kita nggak ada lagi. Ayahku, ayahmu nggak pernah hijrah. Baik, berarti kita ini ya, paling enggak yaitu Al-Quran yang didahulukan atau lebih tahu tentang ilmunya. Kemudian setelah itu mana yang lebih tua, didahulukan kalau bisa, atau lebih alim. Ada, ini kelas atau keutamaan-keutamanya. Hal semacam ini, jadi Al-Quran itu yang pertama itu sebagian itu menambahkan, menggabungkan. Yang mengerti Al-Quran, sebab namanya qurra. Istilah qurra dalam hadis Nabi itu adalah sekaligus orang alim. Bukan qurra menghafal Al-Quran, tidak. Qurra. Seperti dalam hadis pertama kali neraka itu dinyalakan untuk orang pembaca Al-Quran itu bukan orang baca saja. Orang alim maksudnya. Sebab umumnya dahulu itu kalau orang menghafal Quran ya alim dia gitu. Baik. Kemudian ya paling lebih tua didahulukan kalau bisa seperti itu. Ini keutamaan saja.
Hadis hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Nabi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Mas'ud beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, akan menjadi imamnya satu kaum yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Membaca itu kan dengan faham juga, yang paling mengerti Al-Qur'an, mengerti bacaannya dan maknanya dan isinya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ternyata sama bacaannya, pemahamannya sama, fa alamuhum bis sunnati, yang paling dekat dengan sunnah Nabi. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau di dalam urusan sunnah Nabi kok sama, fa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah. Ini kan enggak ada fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau hijrahnya bareng juga, fa aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sampai, ingat hati-hati, kalau Anda masuk kampungnya orang, jangan mentang-mentang Anda ustadz langsung enak-enak jadi imam di situ, nggak bisa. La ya ummanna ar-rajulu, jangan sekali-kali, jangan lagi, sekali-kali seorang dari kalian menjadi imam di tempatnya orang lain. Wala yaq'udu, ini adab lagi. Kalau kamu masuk rumahnya orang, wala ya'udu, dan hendaknya seseorang kalau masuk rumahnya orang, la ya'udu, tidak duduk fi baitihi, di rumah orang tersebut, ala takrimatihi, di kursi kemuliaannya, illa biiznihi, kecuali diizin daripada tuan rumah. Misalnya di sebuah rumah itu kan ada memang kadang oleh tuan rumah disiapkan kursi untuk tuan rumahnya, posisi yang enak nemui tamu begitu. Ada posisi tengah nemui tamu begitu. Ente jangan enak-enak duduk di sini, nggak punya adab ini. Tamunya nanti tuan rumahnya bingung nanti. Ini adab-adab yang diajarkan Nabi SAW. Catatan. Ketentuan tersebut lebih ditekankan dalam memilih imam rutin. Maksudnya ini imam rutin yang akan nekuni masjid tersebut. Di sebuah mushola atau masjid. Adapun selain imam ratib, kalau bukan imam ratib, imam dadakan, imam bepergian, imam ini. Karena kadang susah menunjuk orang menjadi imam yang memenuhi ketentuan tersebut. Nah, kalau sudah imam lagi bepergian, cari yang hafal Quran, jadi nggak ketemu kita tuh sama-sama. Masa harus nyari ini? Nggak sholat abad. Kalau bukan imam ratib, imam sifatnya sesaat waktu bepergian, waktu ngadain acara apa, bisa melaksanakan sholat berjamaah, biarpun yang menjadi imam tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi kalau sudah di perjalanan mah bebas. Ya siapa yang jadi imam deh. Nanti malah nggak berjamaah. Sebab kadang-kadang berdua itu kenapa nggak sholatnya sendiri-sendiri? Saling ragu jadi imam. Ada satu mobil, sholat sendiri-sendiri. Pojok. Berarti dia tidak mengerti ilmunya, padahal mengilmu melakukan sholat berjamaah itu mudah dan pahalanya besar. Karena ketidakmengertian tentang ilmu jadi begitu. Baik, selesai. Tempat imam dalam sholat berjamaah. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh imam sholat berjamaah berkenaan dengan tempatnya, itu sebagai berikut. Pertama, posisi imam dianjurkan mengambil posisi tengah. Makanya mihrab masjid itu kan di tengah. Jadi memang dianjurkan di tengah begitu. Hadis Nabi an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah bersabda, wasitu al-imama wasaddul khalala. Tengahkan imam, maksudnya letakkan imam di tengah dan tutup padatkan, rapatkan barisan yang masih renggang. Jadi imam di tengah. Berdasarkan hadis di atas, maka tempat imam mihrab di masjid pun otomatis harus dibuat mengikuti penempatan imam, yaitu berada di tengah. Di tengah. Seperti gambar. Imamnya di tengah. Kemudian yang kedua lah ini. Ini yang sering kadang ada, tidak dianggap sebuah kesalahan yang sifatnya makruh. Salah makruh, oke. Jika disunahkan tempat imam merata dari tempatnya makmum. Nggak usah ditinggikan. Cuman orang awam kadang-kadang imam harus spesial, ditinggikan dikit. Sudah mihrab sudah benar, tambahin kan? Kita melihat di situ ada, di sini kok dinaikkan sedikit, naik 5 cm. Jadi tempatnya imam lebih tinggi lagi. Beda sholat berjamaah dengan khutbah. Kalau khutbah dianjurkan kita ngambil tempat tinggi semacam ini.
Karena khutbah itu kisahnya seorang khatib bermuwajahah, berhadapan dengan wajah audien. Kalau sholat nggak ngadep wajah, maka sholat ngadepnya kepada Allah. Sehingga kalau sholat, imamnya nggak usah ditinggikan. Mohon maaf, ini ada. Termasuk salah satu masjid Al-Bahjah itu kalau tinggi itu bukan jadikan patokan, karena itu masjid diterima sudah begitu modelnya, tinggal belum diratain aja. Dan ke depan seharusnya diratain supaya jadi contoh. Sebab nanti kalau orang masuk ke Al-Bahjah, oh begitu, dipikir begini cara yang benar. Nanti di bengkel diturunin saja, ganti keramiknya, selesai diturunin. Nah, jika tempat imam lebih tinggi dari makmum tanpa udzur, maka hukumnya adalah makruh. Adapun kadar ketinggian yang makruh tersebut ulama berbeda pendapat. Yang menjadikan makruh itu bagaimana sih? Tinggi seperti apa makruh? Ada macam-macam, ada yang mengatakan tingginya tinggi setinggi orang. Kita sini, tok-tok imamnya di atas kepala kita. Ya. Ini makruhnya gini, kalau itu jelas-jelas kenapa? Jika imamnya batal, kita mau pindah ke tempatnya, naiknya pakai tangga, kerepotan nanti harus nyari. Nah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya adanya kadar, biarpun sejengkal sudah dikatakan makruh, sejengkal. Artinya sudahlah diupayakan rata sama dalam sholat. Adapun nanti Anda sebagai khotib mau khutbah atau seorang penceramah itu bisa naik di kursi, duduk di kursi dan seterusnya atau berdiri. Intinya adalah dianjurkan agar mihrab masjid atau mushola dibuat rata dan tidak perlu ditinggikan melebihi tempat berdirinya imam. Dalam gambar ini salah. Tidak seperti ini. Ada sebagian masjid yang sudah dibangun begitu, sudahlah, nggak usah rame, nggak usah ribut. Tinggal nanti kalau ada rezeki diratain. Seperti itu. Jadi kita jangan suka bikin khilaf deh. Hanya ini kan ilmu yang harus disampaikan. Kami sampaikan di salah satu masjid Al-Bahjah pun ada yang seperti itu. Cuman karena masjid itu kita terima dulu sudah begitu. Dan belum sempat dirubah. Baik, ini gambar yang benar. Kemudian sampai di sini insya Allah. Ke depan ada lanjutnya. Jadi ini masalah-masalah dalam menyempurnakan, ada kesempurnaan untuk melakukan sholat berjamaah. Mohon kepada para imam, perhatikan ilmunya kan enggak susah. Kita tidak harus kerut gahi deh ngamalkannya ini. Tinggal nanti sosialisasi. Imam sering menyampaikan assalamualaikum para jamaah sebelum melakukan sholat, tolong biasa merapikan barisan. Kalau boleh Anda bawa buku ini deh, sambil Anda baca. Qala Rasulullah, ini kan ada hadis-hadisnya. Bunyi begini, biar yakin. Bukan omongan saya Ustaz, omongan saya ini, bilang itu langsung aja ini. Ini pendidikan dari Nabi ada di sini. Ini sholat kami harap memiliki semuanya. Para pemirsa yang belum miliki ini. Jadi kalau Anda insya Allah dengan buku kecil-kecil nih, bukunya buku ringan-ringan. Ada buku-buku. Ada beberapa buku. Itu kalau Anda masuk kampung di hutan belantara pun, insya Allah dengan pegangan buku itu Anda bisa membimbing mereka dengan baik, mulai dari wudhu, sholat, kemudian macam-macam. Ada sholat jenazah, nanti ada korban, ada traweh, ada macam-macam. Semuanya yang ringan-ringan deh. Namanya juga fikih praktis, termasuk haid nanti insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.